Oke, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam untuk kelas jaringan wireless 18.2 ya. TIP 18.2. Selamat ketemu lagi dengan saya di dalam mata kuliah jaringan wireless. Jadi kalau kemarin minggu lalu kita sudah memulai pembukaan dalam kelas jaringan wireless, ya kita bertemu lagi. Jadi dalam perkuliahan ini kembali saya mengingatkan untuk absennya ya, kembali saya ingatkan untuk absennya untuk kelas di jaringan wireless ini. Untuk absennya kembali saya ingatkan, absennya adalah satu, Anda login ke dalam akun Siakat Anda ya. Kemudian yang kedua adalah setelah Anda login ke dalam akun Siakat Anda di situ ada link video ya, ada link video YouTube seperti biasa, dan Anda melakukan absen di sana juga dengan memberikan komentar dengan nama, spasi kelas, spasi hadir. Misalnya nama Anda Andi, Anda memberikan kolom komentar ya Andi spasi kelasnya apa, TIP misalnya 18.2 spasi hadir ya. Saya pikir itu sudah jelas. Dan untuk yang belum subscribe channel YouTube saya ini ya, Anda untuk absennya saya diharapkan semua untuk melakukan subscribe kepada channel YouTube ini, sehingga kalau ada update materi-materi Anda tinggal masuk ke di channelnya, dan Anda bisa mendapatkan update materi yang terbaru untuk kelas jaringan wireless ini ya. Jadi di dalam kelas jaringan wireless itu ada beberapa materi, bahkan di kelas sebelumnya Anda bisa coba mungkin dibaca-baca, dilihat materi yang sebelumnya, jadi bisa memberikan penguatan terhadap diri Anda sendiri ya. Anda di dalam kuliahan jaringan wireless ini diperlukan juga Anda harus banyak membaca ya. Kemudian di grup WhatsApp ya, di grup Anda WhatsApp, saya sudah mengirimkan materi ya, berupa buku yang akan digunakan dalam semester ini ya. Bukunya itu adalah kita menggunakan bukunya adalah CCNA Wireless 640722 ya. CCNA Wireless 640722 ya, saya sudah memberikan bukunya. Jadi sebenarnya buku ini digunakan adalah untuk ketika mengambil sertifikasi di bidang CCNA, dan kita akan menggunakannya di dalam mata kuliah ini dan akan mempelajarinya menggunakan buku ini. Jadi setiap pertemuan Anda buka bukunya, karena ini bentuknya e-book ya, bentuknya e-book. Jadi nanti akan saya setiap minggunya juga saya akan memberikan tugas kepada Anda ya, supaya Anda bisa lebih memahami tentang pengertian dari buku ini dan pemahaman tentang mata kuliah di jaringan wireless ini. Oke, oke. Secara singkat, oke, kita akan mulai perkuliahannya. Jadi Anda bisa lihat di dalam e-book yang sudah saya berikan itu, dan Anda bisa lihat materinya ya. Di dalam materinya itu, di dalam Anda bisa lihat di halaman 9 ya, Anda bisa lihat dalam halaman 9. Di dalam halaman 9 itu materinya di dalam jaringan wireless ini mencakup tentang mencakup tentang pengenalan di frekuensi radio ya. Oh ya, kembali yang baru hadir ya, saya mengingatkan kembali Anda untuk jangan lupa absennya ya, kolom komentar nama, spasi kelas, dan spasi hadir, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini YouTube ini ya. Saya kembali mengingatkan untuk Anda kelas TIP 18.2 untuk melakukan subscribe terhadap channel YouTube ini, sehingga Anda, karena itu adalah bentuk absennya, jadi saya tahu siapa saja yang hadir di kelas ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jadi kita kembali ke perkuliahan. Materinya mencakup ada sekitar 22 chapter ya dalam buku jaringan wireless yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini ya. Jadi di sana ada tentang frekuensi sinyal dan modulasi pada bab pertama. Pada bab kedua tentang standarisasi dari frekuensi radio ya. Bab ketiga tentang frekuensi radio sinyal ya, frekuensi radio sinyal, keadaannya di dunia ini tuh bagaimana ya perkembangannya. Yang keempat, kita belajar memahami tentang antena. Yang kelima, pemahaman wireless LAN topologi. Yang keenam ya, bab 6 adalah memahami pengertian standarisasi dari layer 802.11 ya, 802.11. Kemudian bab 7
mempelajari tentang coverage, merancang coverage dari wireless access point itu gimana sih, coveragenya itu bagaimana, di situ dipelajari. Chapter 8 mempelajari penggunaan dari access point ya, using macam-macam tipe access point itu bagaimana. Chapter 9 mempelajari tentang arsitektur dari CUWN ya. Chapter 10 mempelajari tentang controller, konfigurasi dari suatu controller ini. Chapter 11 memahami tentang controller discovery ya, pemahaman dari controller. Chapter 12 memahami tentang roaming ya, kita mempelajari teknologi roaming. Chapter 13 mempelajari tentang RRM ya. Channel 14 mempelajari tentang wireless security fundamental. Channel 15 mempelajari tentang configuring dari wireless LAN itu gimana, jadi mengkonfigurasi dari suatu wireless LAN itu bagaimana. Chapter 16 mempelajari implementasi dari wireless gas network, channel 16. Channel 17 mempelajari tentang memahami ya pengertian dari wireless client. Chapter 18 mempelajari tentang managing wireless network with WCS. Chapter 19 dealing with wireless interface. Jadi tentang wireless interface itu banyak dipelajari di sana. Karena banyak sekali wireless interface. Channel 19 mempelajari tentang troubleshooting wireless LAN connectivity ya. Channel 21 mempelajari maintaining controller final review, dan chapter 22 mempelajari tentang final reviewnya ya. Oke, ada keterangannya juga di appendix A dan appendix B. Oke. Nah, secara khusus pada hari ini kita akan belajar tentang frekuensi radio. Ya, kita ketahui bahwa cara kerja dari wireless ini adalah berdasarkan frekuensi radio. Jadi, saya kembali mengingatkan di konsep komunikasi data. Ya, konsep komunikasi data. Jadi, contohnya misalnya Anda mengirim anggaplah mengirim ketika ada dua perangkat terhubung secara wireless ya, ada dua perangkat terhubung secara wireless, misalnya ada dua laptop. Nah, ketika Anda mengirimkan sinyal itu sebenarnya berhubungan dengan pemancar, karena dibilang wireless itu ya, dan teknologi wireless itu adalah tidak ada kabel ya, tidak ada kabel. Jadi konsep kerjanya adalah sebenarnya proses kerja secara sederhananya, data digital yang ada misalnya di laptop Anda itu akan diubah menjadi analog di dalam sistem WiFi Anda. Jadi IC WiFi Anda yang ada di dalam laptop Anda. Kemudian IC WiFi itu memiliki peran dua ya. Dia bisa berperan sebagai pemancar ataupun penerima. Ya. Kemudian dipancarkan sinyalnya. Setelah dipancarkan sinyalnya jadi data dipancarkan melalui sinyal. Jadi medianya dia tidak melalui media kabel. Kalau Anda mengirimkan kalau yang dengan kabel itu adalah sebagai medianya. Ini medianya udara, kabel sehingga dikirimkan pemancar, kemudian ditangkap lagi apa yang satu lagi dengan pemancar, datanya itu masih berupa data analog, kemudian diproses digital sehingga bisa ditampilkan ke Anda semua. Ya. Nah, kita coba pahami ya. Kita coba pahami dari materi yang ada di buku ini ya. Kita coba pahami dari materi yang ada di buku ini. Kita akan menuju ke chapter 1 ya. Jadi di chapter 1 ini apa yang akan terjadi ya? Jadi kita ada sedikit pretest di sana, jadi Anda bisa memahami apa yang Anda pahami di sana. Ada topik dasarnya ya. Dia membandingkan antara wireless, bedanya wire jaringan bentuk kabel dengan jaringan wireless itu apa sih sebenarnya. Kemudian basic teori dari wirelessnya itu sendiri, kemudian dipelajari. Kemudian di sana adalah pengertian dengan frekuensi, pengertian dari fase, pengertian dari lebar sinyal ya, pengertian dari RF power and decibel dB ya, memahami tentang dB fakta dari dB itu apa, terus memahami dari kekuatan power dBm itu apa, mengukur panjangnya sinyal ya, memahami pengertian dari level dari server itu apa ya, kemudian membawa data over dari RF itu bagaimana, terus ada beberapa teknologi akan dipahami di sana untuk chapter 1-nya ya. Itu yang akan dibahas di chapter 1. Kemudian di chapter 2-nya itu nanti
Kita coba ke chapter 1 dulu ya. Oke. Oke, disiapkan bukunya ya, disiapkan file yang sudah saya berikan. Anda bisa memulai membukanya. Ya, Anda bisa memulai membukanya. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Anda secara online Anda bisa buka di sana dan saya akan buka di sini. Jadi saya harapkan untuk Anda memahaminya, Anda benar-benar, karena saya tidak menyediakan di sini, tidak menyediakan PowerPoint. Jadi Anda membuka langsung dari buku yang saya berikan. Dan saya pastikan buku sudah saya berikan kepada Anda, jadi Anda tidak langsung buka buku itu. Ya, materi di sana sudah saya, nanti ikuti saya, benar-benar ikuti perkuliahan ini dengan baik sehingga Anda paham dengan apa yang saya jelaskan. Ya, karena kalau Anda tidak mengikuti hanya sekedar absen dan Anda tidak melihat buku penjelasannya, Anda tidak akan bisa memahaminya dengan baik, ya. Oke, saya harapkan Anda benar-benar mengikutinya dengan baik apa yang saya jelaskan di sini. Oke, kita masuk ke dalam chapter 1 ya. Anda bisa mengikuti saya ya di bab 1. Jadi kita sekarang berada di halaman yang sama ya. Jadi kita mulai di halaman kita mulai di halaman 33 ya. Halaman chapter 1 halaman 34 ya. Di halaman 34 ini ya, untuk chapter satunya itu ada pertanyaan singkat ya. Anda bisa coba pengetahuan Anda ya, nanti di rumah Anda bisa coba pengetahuan Anda. Contohnya pada pertanyaan nomor 1, which one of the following is the common standard that defines wireless LAN operation? Jadi standar dari wireless operation ini berada pada frekuensi yang mana sih ya? Jawabannya adalah di sini ada C, IEEE 802.11. Kemudian nomor 2, pertanyaannya adalah which one of the following represent the frequency bands commonly used for wireless LAN ya. Untuk frekuensi secara garis besar wireless LAN itu berada pada frekuensi di 2,4. Jadi ini pertanyaan untuk menguji Anda saja dan Anda bisa mencoba untuk menjawabnya ya. Oke, kita akan masuk ke dalam penjelasan dari comparing wired and wireless network ya. Oke. Anda bisa melihat pada chapter 1 ya, frekuensi sinyal chapter 1, frekuensi sinyal radio pada chapter 1. Di sini dikatakan in one wired network any two devices that need communicate with each other must be connected by wire. Ya. Wired communication have been engineered with have constant and have few variable that make prevent successful communication. Ya. Jadi dikatakan bahwa wired network, jadi wired network itu adalah dia dibilang mengkomunikasikan antara dua perangkat dengan menggunakan media kabel. Ya, Anda bisa baca secara garis besarnya pada halaman 38 ini dijelaskan bagaimana wired atau kabel ya itu dapat menjaga kualitas dari suatu komunikasi bisa terhubung dengan baik. Jadi suatu media yang dia merupakan media yang mampu mengantarkan sinyal atau data sehingga komunikasi itu dengan sangat baik ya. Jadi itu jadi di sini bisa kembali dijelaskan di sini tentang kabel ya. Dan Anda bisa ngelihat juga di sini dijelaskan a wired network is essentially a bonded medium. Data must be travel over whatever path wire or cable takes more between two devices. If the cable goes around a corner or leaks in the coil, the electricity used to carry the data must go corner of around the coil. Wired network also have shortcoming. When a device connected by a wire, it cannot move around very easily or very far. Ya, jadi ketika Anda menggunakan device kabel to kabel, menggunakan komunikasi kabel to kabel, yang pertama keuntungannya adalah dia menggunakan media kabel. Jadi ketika mengkoneksikan, jadi media kabel itulah yang nantinya akan mentransformasikan data Anda di sana. Ya, tapi beberapa kelemahan dari kabel itu adalah Anda tidak bisa
seenaknya saja pindah tempat. Ya, contohnya misalnya terhubung dalam suatu jaringan network, ada kabel di sana sudah terkoneksi. Ketika Anda mau pindah tempat, ya, mau pindah tempat yang lebih jauh lagi, terbatas kan kabelnya, nggak bisa sejauh yang Anda inginkan. Ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian muncullah teknologi yang mengatasi masalah dari media ini, ya, masalah dari keterbatasan media kabel. Kan tetap aja kabel membutuhkan media, ya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika Anda mengkoneksikan, misalnya Anda membuat jaringan atau 2 laptop saja lah, peer to peer saja, ya. Nah, kabel yang tersedia misalnya hanya 1 meter, kabel yang tersedia, ya. Kabel yang tersedia di sini ada 1 meter. Kemudian Anda pindah ke jarak yang lebih jauh, misalnya Anda berjauhan di jarak 3 atau 4 meter. Otomatis itu nggak bisa terhubung karena kabelnya terbatas. Nah, maka timbullah teknologi yang baru yang disebut wireless non kabel, ya. Teknologi wireless ini adalah teknologi yang memanfaatkan teknologi udara untuk mentransfer data Anda. Makanya disebut wireless non kabel. Jadi dia memanfaatkan teknologi udara untuk mengantarkan sinyal Anda. Apa saja kelemahannya? Ada beberapa kelemahan, otomatis pasti ada data loss. Ya, kita akan lihat di sini dalam materi ini. Jadi secara detail kurang lebih seperti itu perbandingan antara wired dan wireless. Anda bisa bacanya nanti kembali di chapter pada halaman 38, ya. Anda bisa baca. Nah, kemudian sudah tadi saya jelaskan dalam sisi wireless. Dari sisi wireless itu memanfaatkan udara. Nah, apa saja yang ada di dalam sisi wireless? Nah, dalam sisi wireless itu mencangkup namanya frekuensi dan channel yang sama. Contohnya, kenapa saya bilang channel? Contohnya ketika Anda mendengarkan radio lah, Anda mendengarkan radio, ya, Anda mendengarkan radio. Nah, kalau radio AM atau FM itu kan ada frekuensinya kan, channelnya di frekuensi berapa. Kemudian Anda memilih channelnya, sama juga ketika pengiriman sinyal dan wifi itu menggunakan frekuensi yang harus sama. Nah, frekuensi pengiriman ada 2 jenisnya, ya, dikenal, yaitu frekuensi di 2,4 dan 5,8 untuk wireless. Nah, di 2,4 kelebihannya dia mampu menjangkau jarak yang jauh, teman. Interferensi sinyalnya itu bisa saja tinggi, ya, untuk channel 2,4. Sementara kalau 5 jarak jangkauannya pendek, cuman dia lebih kuat terhadap interferensi karena sinyalnya itu lebih pendek, ya. Kemudian Anda coba lihat di halaman 10, di halaman 41, ya. Di situ Anda bisa melihat gambar dari suatu frekuensi, ya. Anda bisa melihat gambar seperti panjang gelombang, ya. Jadi ukuran dari frekuensi itu adalah frekuensi itu panjangnya adalah 4 cycles per second atau 4 hertz, ya. Jadi frekuensi 4 hertz itu, 1 hertz itu hitungannya adalah 1 cycle. 1 cycle itu adalah dimulai dari titik poin dia mulai naik, turun, kemudian naik lagi. 1 cycle, ya. Frekuensi itu berukurannya 4 cycle per second atau 4 hertz, ya. Jadi unitnya Anda bisa lihat pada halaman 41 itu Anda bisa melihat. Jadi hertz itu yang dimaksud hertz apa sih? Kadang-kadang kita dulu bilang hertz itu apa sih? Frekuensi itu kan hubungannya dengan hertz, ya. Jadi hertz itu artinya adalah cycles per second, ya. Anda baca bukunya di halaman 42, ya. Oke, pastikan ya Anda berada dalam channel yang sama dengan saya, buku yang sama dengan saya. Ketika memulai perkuliahan ini, saya harapkan Anda juga membuka buku yang sama, ya. Jadi kita bisa memahaminya, kita bisa belajar bersama dengan baik. Oke, nah, Anda sekarang kita berada di halaman 42 dari buku e-book ini, ya. Anda bisa melihat, jadi jaringan wireless di situ ada 2. Frekuensinya ada di 5 GHz dan ada di 2,4 GHz. Di situ ada gambar, ingat, ada gambar abu-abu ke putih dan abu-abu agak gelap, ya. Nah, di abu-abu agak ke putih, ya, itu ada sinyalnya, di sana ada microwave, ada shortwave radio, ada AM radio, ada low frequency radio, ya.
Di sana ada microwave, ada shortwave radio, ada low frequency radio ya. Nah, frekuensi yang 2,4 GHz wireless ya, frekuensi yang di 2,4 GHz wireless ya, frekuensi yang di 2,4 GHz wireless, oke. Frekuensi di 2,4 GHz wireless itu apa ya, kalau dibilang sangat banyak interferensi karena ada beberapa sinyal yang memakai frekuensi di sana juga. Contohnya ada microwave, ada shortwave radio, dan ada low frekuensi radio. Ya, kenapa? Jadi kenapa terkadang ketika kita memakai sinyal frekuensi itu banyak. Contohnya ketika kita memiliki handphone rata-rata bekerja pada frekuensi di 2,4. Nah, kenapa sih kadang-kadang kok kita nggak dapat sinyal, atau misalnya ketika kita koneksi ke wifi kok wifi-nya suka terganggu ya, karena ada beberapa interferensi menggunakan microwave yang menggunakan frekuensi radio, menggunakan frekuensi ya. Itu yang perlu Anda pahami ya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana perbandingan sinyal dari frekuensi radio itu di halaman 42 ya. Kemudian kita menuju ke halaman 43. Nah, di halaman 43 itu berbicara tentang channel. Jadi ketika kita koneksikan suatu wireless atau access point itu berhubungan dengan channeling. Ya. Nah, channeling itu bisa sampai 14 channel ya. Ya, Anda bisa lihat di sana bagaimana frekuensinya. Oke. Anda bisa melihat pada gambar 1.8 ya, 1.8 di mana bisa menjelaskan channel 1 misalnya berada di frekuensi berapa, channel 2 berada di frekuensi berapa, channel 3 berada di frekuensi berapa ya. Jadi masing-masing channel itu mempunyai frekuensi yang berbeda-beda ya, memiliki frekuensi yang berbeda-beda ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di chapter yang ke-14 Anda berada pada suatu fase ya. Pada suatu fase ini Anda bisa coba baca di sana, coba lihat pengertian ya. Fase ini adalah untuk mengukur shift antara startnya dari cycle itu ya, antara start dari satu cycle ya. Jadi untuk memahami tentang fase, apa yang dimaksud dengan fase, Anda coba baca di sana. Kemudian ada beberapa key point yang akan nanti saya jelaskan. Saya harapkan Anda membaca buku ini dengan baik ya. Jadi Anda bisa memahami dengan baik, tapi saya akan menuju kepada yang key point-nya. Oke, key point-nya adalah kita akan menuju pada halaman 46. 46 adalah understanding RF power dan DC dB ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan jaringan wireless ya, ketika jaringan wireless itu berhubungan dengan kekuatan sinyal juga. Contohnya misalnya ketika radio AM. Nah, radio AM ini kan jangkauannya sangat jauh, tapi memang interferensi terjadi tinggi ya. Dia membutuhkan kekuatan sinyal yang tenaga power yang besar juga. Oke. Nah, tenaga besar ya powernya di radio AM misalnya membutuhkan kekuatannya itu sekitar 50.000 watt. Kemudian untuk frekuensi FM misalnya radio FM ya, dia membutuhkan hanya, karena dia frekuensi kan lebih pendek ya, dia membutuhkan hanya sekitar kekuatan 16.000 watt ya. Kemudian dalam suatu wireless LAN dia hanya membutuhkan kekuatan sekitar 0,1 watt, 100 miliwatt atau 0,001 miliwatt ya. Jadi contohnya misalnya menghubungkan dua gedung ya, otomatis kenapa kita memilih akses wireless berbentuk outdoor, karena wireless outdoor ini memiliki watt yang lebih besar. Kekuatannya dengan besar akan memberikan pemancar yang lebih kuat pula ya. Oke, Anda coba lihat sekarang ya. Saya akan berikan ilustrasi ya di figur 1.7. Coba Anda buka bukunya di halaman 50 ya. Saya beri kesempatan. Oke, Anda bisa buka bukunya semua di halaman 50 ya. Nah, di halaman 50 itu dijelaskan ya, Anda bisa lihat di situ contohnya membandingkan. Jadi transmitter ya, dia memiliki kekuatan 100 miliwatt. Kemudian ada sinyal yang lolos yaitu netless. Ketika dia mengirimkan datanya itu ada sinyalnya yang lolos, ada beberapa loss sinyal ya.
Jadi nggak pasti terkoneksi selalu, pasti ada sinyal karena kita menggunakan media udara. Nah kemudian receivernya menerimanya karena tenaganya itu berkurang, dia akan menerimanya dengan penerimaan sinyalnya itu, tenaganya itu yang diterima adalah 0,00031623, jadi berkurang ya. Oke. Coba Anda lihat di halaman di figur 1.18 ya, atau berada di halaman 51. Jadi transmitter level dia mengirimkan frekuensi di kekuatannya tadinya 20 desibel meter ya. Kemudian dia mengirimkan, ketika mengirimkan data ya, yang lossnya itu ada sekitar 65 desibel ya. Yang lossnya datanya itu ada sekitar 65 desibel ya. Kemudian akibatnya di receiver dia menerima sekitar minus 45 karena dikurangi 20 dikurangi 45 ya. Jadi ketika mengirimkan data biasanya itu ada terjadi pengurangan sinyal. Misalnya terjadi pengiriman kekuatan pengirimnya ada 100 watt tadi yang dibilang ya tadi kan 100 watt. Tapi begitu data itu pasti ada kekuatannya itu ya akan hilang, akan data net yang hilang. Kemudian diterima di sisi receivernya itu kekuatan sinyalnya itu nggak sebesar itu, pasti akan berkurang ya. Jadi itu sistem dari kerja dari wireless. Makanya kadang-kadang ketika mengirim sinyal kok kadang-kadang misalnya begitu jaraknya jauh kok kadang-kadang lambat ya, itu tergantung dari power yang dikirimkannya itu juga, karena power itu mempunyai peran besar dalam pengiriman sinyal itu bisa dengan baik tersampaikan atau tidak. Contohnya misalnya ketika ada gangguan sinyal ya, ketika ada gangguan sinyal misalnya anggaplah misalnya gangguan cuaca ya, ada gangguan cuaca, Anda pernah melihat ketika gangguan cuaca ya, ketika gangguan cuaca terus tiba-tiba kok handphone Anda koneksinya tidak dengan baik, itu biasanya terjadi karena powernya itu mungkin saja mati atau powernya itu mengalami dari power dari pemancarnya itu mengalami gangguan sehingga tidak bisa menerima dengan baik, yang akibatnya terjadi di wireless di perangkat Anda yang menerima itu powernya itu menerimanya dengan sangat lemah, akibatnya koneksinya pun Anda tidak bisa mendapatkan koneksi dengan baik, yang akibatnya adalah misalnya koneksi internet Anda menjadi lemah. Nah itu secara analogi dari teknologi dari wireless. Jadi ini benar-benar harus Anda pahami. Jadi Anda mengerti, oh ini kenapa ya jaringan saya? Kenapa kok setiap hujan misalnya masalah? Bisa jadi ada towernya itu tidak memberikan pemancar yang kuat. Ya, itu beberapa penyebabnya. Kemudian, oke, Anda bisa lebih memahami lagi di halaman 53 ya. Di halaman 53 ya, di halaman 53 ini dijelaskan, di situ ada transmitter, ada kabel, ada loss data, kemudian di situ ada antena gain, ada free space yang lossnya data, kemudian ada antena gain, ada RX loss dan receiver ya. Itu yang perlu dipahami ya. Dilihat lagi di gambarnya lebih jelas lagi di halaman di gambar 1.20 ya, tetap berada di halaman 53. Jadi di sana dijelaskan 100 kekuatan transmitternya ada 100 miliwatt dengan kekuatan sinyalnya yaitu dBm-nya itu adalah 20 desibel per meter. Kemudian loss-nya adalah sekitar 2 dB. Kemudian gain-nya menggunakan gain 4 desibel ya, dBi. Kemudian ada beberapa sinyal yang loss 4 giga, sekitar 69 data yang loss, sehingga akhirnya yang diterima di receiver adalah minus 45 desibel meter dBm meter. Ya, tuh. Oke. Kemudian di sini juga diperkenalkan dengan namanya signal to noise ratio. Apa sih yang dimaksud sinyal? Perbedaan antara sinyal dan noise. Jadi di dalam pengiriman sinyal itu pasti ada noise-nya. Nah, perbedaan antara sinyal dan noise ini disebut namanya SNR, sinyal to noise ratio ya. Anda bisa lihat contohnya bagaimana sinyal noise to ratio ini pada halaman 55 ya. Kemudian di halaman di sini di halaman 55 ini juga dijelaskan bahwa carrying data over NRFC-nya, jadi membawa data melalui frekuensi radio. Jadi karakteristik dari wireless sinyal dapat didiskusikan. RF-nya presented have existed only one simple oscillation in the form of wave signal. The frequency amplitude
have always can be constant. The steady, predictable frequency is important because a receiver needs to tune to a known frequency to find the in the first place. RF signal is called a carrier signal because it used to carry other useful information. With AM and FM radio signal, the carrier signal also transport audio signal. TV carrier signal to carry both audio and video. Wireless LAN carrier signal must carry data. Jadi frekuensi RF itu digunakan untuk membawa data ya, yang dibilangkan. Jadi RF sinyal itu ya, frekuensi radio itu, sinyal dari frekuensi radio itu digunakan adalah untuk membawa suatu data ya. Anda bisa membacanya kembali lebih detail lagi di halaman 55. Jadi fungsi dari RF radio itu memang fungsinya adalah dia adalah suatu sinyal yang di dalamnya berfungsi untuk membawa data. Jadi dia bisa membawa data audio, membawa data video, termasuk membawa data data komputer ya, data dari suatu wireless ya, sinyal. Ya, Anda bisa melihatnya di sini pada halaman 25 ya. Sinyal di situ ada terlihat sinyal dan data yang dibawa adalah data yang berupa digital. Kalau data dibawa digital ada 1 dan titik 0. Sistem pengiriman data, Anda mengirim data itu berupa data digital itu berupa titik 1 dan titik 0. Kemudian ada perangkat yang berfungsi untuk memodulisasi data sehingga bisa dikirimkan melalui pemancar. Itu ditransfer terlebih dahulu menjadi data analog, kemudian dikirimkan. Setelah diterima, data itu kemudian diterima dalam bentuk analog, kemudian diubah lagi menjadi digital. Ya. Semua frekuensi pengiriman adalah bentuknya seperti itu. Jadi Anda benar-benar harus memahami konsep dari suatu komunikasi data. Ya. Oke, pada gambar 1.24 di sini dijelaskan RF modulation schemes generally have the following goals: carry data at a predefined rate, be reasonable immune to interference and noise, be practical to transmit and receive. Ya, jadi memang kalau dibilang RF frekuensi radio ini adalah dipergunakan adalah untuk membawa data. Ya, ini dipahami, dan wireless menggunakan frekuensi radio. Nah, kita menuju pada halaman 57 ya. Di halaman 57 ini pada suatu wireless ya, ada teknologinya yang dikenalkan adalah ada teknologi yang ada di wireless itu adalah teknologi FHSS, DSSS dan OFDM ya. FHSS adalah Frequency Hopping Spread Spectrum. Kemudian DSSS adalah Direct Sequence Spread Spectrum. Kemudian OFDM, yang dimaksud dengan OFDM adalah Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Nah, apa yang dimaksud dengan FHSS? Anda bisa baca di halaman nomor 57, di halaman 57. Jadi band pada FHSS itu adalah maaf, frekuensi yang pertama kali digunakan untuk teknologi yang pertama kali yang digunakan untuk wireless LAN, dia menggunakan teknologi FHSS. Nah, FHSS ini teknologinya dia dibagi menjadi 79 channel, dengan masing-masing channel itu memiliki lebar datanya itu sekitar 1 MHz. Jadi channelnya sangat banyak pada teknologi FHS. Jadi masing-masing channel itu mempunyai lebar data itu data rate-nya itu cuma 1 sampai 2 megabit per second ya. Kemudian karena channelnya terlalu banyak, muncullah teknologi yang baru, DSSS. Nah, pada teknologi DSSS ini masing-masing channel itu memiliki lebar datanya ini di 22 megabit per second ya. Anda bisa melihat di halaman DSSS di halaman 58 ya, Anda bisa melihat channel 1, 2, dan 3, kemudian dipisah lagi menjadi channelnya 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10, 11 ya. Nah, di sini pada DSS dia sudah masing-masing dia memiliki lebar frekuensi lebih besar lagi, dan channel frekuensinya itu hanya mencapai sekitar 11 channel atau maksimal ada 14 channel saja ya pada DSS. Ya, Anda bisa melihat pada gambar 1.6 bagaimana overlapping yang digunakan pada channel DSSS. Oke. Kemudian teknologi yang terbaru ya. Oke, kita
baca. Kemudian teknologi yang terbaru adalah teknologi yang OFDM, ya. OFDM ini bisa dibilang dia lebar frekuensinya lebih besar, ya. FDM-nya itu frekuensinya lebih besar, datanya pun yang disalurkan bisa lebih, dia membawa subcarrier juga. Anda bisa lihat teknologinya secara OFDM. Nah, di OFDM ini sudah menggunakan layer standarisasi layer, yaitu di 802.11 11A ya, yang baru. Dia sudah menggunakan standarisasi frekuensi, ya. Dan kecepatan yang dapat dikirimkan pun dengan OFDM pun sangat cepat. Kecepatannya itu bisa mencapai 54, ya. Bisa mencapai kecepatannya adalah bisa 54 megabit per second, ya. Jadi kalau di SS itu kecepatannya maksimal bisa sampai 5,5 megabit per second, sementara di OFDM itu memungkinkan kecepatan frekuensinya itu berada di frekuensi 54 bit per second, ya. Kemudian Anda bisa melihat pada gambar 1.29 bagaimana sistemnya, bagaimana code data, ya. Jadi Anda bisa lihat pada channel dari OFDM ini mengenal adalah channel. Jadi kalau pada setting WiFi, ya, misalnya setting WiFi antara channel 1, 2, 3 sampai 14, ya. Nah, untuk baiknya bagaimana? Terkadang Anda bisa melihat kenapa sih channel WiFi itu, misalnya Anda setting di channel 1, kemudian Anda lakukan juga setting di 2, berdekatan, ya, berdekatan, tapi yang satu kelihatan, yang satu enggak. Nah, itu penyebabnya adalah bentrok frekuensi, ada overlapping frekuensi. Jadi dalam setting dalam suatu access point, ya, teknologi dari membaca buku ini, dari panduan buku ini, sebenarnya ketika Anda melakukan setting suatu wireless itu pastikan loopingnya minimal 4. Misalnya contohnya Anda sudah melakukan access point yang satu di channel 1, kemudian ada sebelahnya lagi TK masang, pastikan berada di channel 5, jangan menggunakan channel 6. Lebih baiknya jangan menggunakan di channel 2, itu nggak akan maksimal, ya. Jadi Anda bisa melihat di teknologi dari OFDM, ya. Ini Anda bisa pahami dan baca dengan baik-baik. Jadi di sini dikatakan DSS spread the chip single data stream wide 22 MHz channel. Jadi dia kecepatannya maksimal hanya sampai 11 megabit per second. Sementara AFDM send data bits in parallel. Jadi dia mengirimkan datanya, kalau DSS itu kan mengirimkan datanya serial. Nah, kalau AFDM dia memiliki pengiriman data itu bisa menggunakan teknologinya yang secara paralel, sehingga pengiriman datanya bisa lebih banyak, dan jadi di dalam channel bisa ada channel lagi, ya, ada sub carrier yang dapat mengangkut data, ya. Jadi cara kerja dari OFDM ini Anda bisa lihat di figur 129, dan bisa kelihatan di sana bagaimana kecepatannya itu meningkat ketika menggunakan OFDM, ya. Oke. Untuk materi pada hari ini, ya, kita belajar cuma di chapter 1 dulu, ya. Jadi saya ada tugas untuk Anda, ya. Tugasnya adalah Anda diharapkan untuk merangkum, ya, dalam bahasa Indonesia tentu saja. Anda merangkum chapter 1 saja dan dikirimkan ke dalam email saya, antonius@stekom.sc.id, ya. Anda boleh kirimkan ke dalam channel saya, ya. Anda boleh kirimkan ke dalam email saya untuk tugasnya, ya. Jadi tugasnya bab 1 adalah merangkum chapter 1 saja, ya. PR Anda adalah untuk merangkum chapter 1 dan dikirimkan ke email saya. Nanti saya akan sharing emailnya di akun Siakat Anda. Silahkan Anda baca di Siakat Anda. Jadi Anda bisa lihat di sana, ya, email saya apa. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan. Jadi bab 1 ini Anda bisa belajar lagi kembali di rumah, Anda baca lagi, dan saya harapkan, kenapa saya membuat ini, supaya Anda bisa membaca dan bisa memahami dengan baik dan merangkum apa yang dibutuhkan buat Anda. Kenapa saya bilang ini? Rangkuman ini pun nantinya bisa buat Anda ketika Anda mau mengambil
CCNA, ya, mau mengambil wireless ini, mengambil sertifikasi, Anda bisa baca-baca di situ dan Anda bisa menggunakannya untuk belajar, dan Anda bisa lulus. Itu hal yang luar biasa buat Anda, ya. Jadi tugasnya buat Anda rangkum materi hanya chapter 1 dari buku ini dan kirim ke dalam email saya. Ya, saya akan bagikan di akun siaran Anda. Oke. Terima kasih untuk atensi Anda pada pagi hari ini, dan kita ketemu lagi dalam perkuliahan materi jaringan wireless untuk kelas TIP 18.2 ya, untuk materi 18.2 TIP kelas 18.2 pagi, ya. Kita bertemu lagi dengan materi ini, kita bertemu lagi minggu depan dalam materi yang sama. Terima kasih, dan pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, jaga physical distance buat Anda, tetap menggunakan masker dimanapun Anda berada, tetap cuci tangan dengan bersih kemanapun Anda berada, sediakanlah hand sanitizer supaya aman. Oke? Ya, jaga kesehatan selalu Anda, tetap sehat dan tetap belajar, tetap semangat selalu. Sukses selalu untuk Anda, dan kita bertemu kembali minggu depan. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.